Sore hari, suasana di sebuah kampung yang bernama Jati Agung terlihat sangat asri. Bukit terlihat menjulang tinggi, hamparan sawah yang menambah suasana pedesaan semakin menyejukkan hati. Terlihat Sukiman sedang mengendarai sepeda motornya menuju ke sebuah rumah yang sangat sederhana. Ya, rumah itu adalah rumah Mbah Waki, seorang dukun yang biasa membantu seseorang yang membutuhkan bantuannya. Sesampainya di rumah Mbah Waki, Sukiman pun langsung melangkahkan kaki menuju ke depan pintu rumah lalu mengucapkan salam sembari mengetuk-ngetuk pintu. "Kula nuwun, Mbah, Mbah," ucap Sukiman. Dan tidak lama kemudian ucapan seseorang dari dalam rumah pun terdengar menjawab salam dari Sukiman. Pintu rumah perlahan demi perlahan mulai terbuka. Setelah sedikit terbuka pintu rumah dari Mbah Waki, terlihat sesosok pria paruh baya yang mengenakan kain sarung dan mengenakan baju bermotif batik sedang menyambut kedatangan Sukiman. "Walah, kamu Toman, masuk," ucap Mbah Waki sembari mengajak Sukiman masuk, dan mereka berdua pun terlihat duduk santai di sebuah kursi yang terdapat di ruangan tamu rumah Mbah Waki. Mak, buatin kopi 2 yo. Ini loh ada Sukiman datang," ucap Mbah Waki meminta sang istri membuatkan kopi untuk mereka berdua. "Ono apa lagi, Man?" tanya Mbah Waki. "Ini loh Mbah, aku mau minta tolong. Rahayu itu loh, dibilangin kok susah. Wong disuruh kuliah kok malah minta nikah loh Mbah. Tolong ya Mbah, Rahayu dibuat lupa sama bocah lanang iki Mbah," jawab Pak Sukiman sembari meletakkan 1 bungkus rokok Surya. "Walah Man, ya mbok biarin toh. Wong gadismu ku lho skarep rapi ya dirabekno. Ojo malah mbok alang-alangi kayak gitu Man," jawab Mbah Waki. Dan tidak lama kemudian seorang wanita paruh baya pun datang sembari meletakkan nampan yang berisikan 2 cangkir kopi hitam. "Kopinya diminum dulu Man," ucap Mbah Tiwen, istri Mbah Waki. Mbah Waki yang mendengar keluhan dari Sukiman sebenarnya enggan membantunya karena Rahayu selain sudah dewasa, ia pun mempunyai hak untuk menentukan kehidupan dan jodohnya sendiri. Akan tetapi Mbah Waki mengingat ia harus membantu seseorang yang membutuhkan bantuannya. Terlepas dari hal itu, Mbah Waki hanya berprasangka baik kepada Sukiman bahwa tujuan Sukiman agar Rahayu melupakan seorang pemuda yang bernama Afif itu adalah pilihan yang terbaik. Hingga akhirnya Mbah Waki pun membantu Sukiman lalu memberikan sebotol air putih kepada Sukiman. Tentu air putih itu pun telah dibacakan mantra oleh Mbah Waki. "Ya wis, ini air nanti diminumkan saja kepada gadismu Yoman," ucap Mbah Waki meminta untuk meminumkan kepada Rahayu. Dan singkat cerita, Pak Sukiman pun kembali ke rumah lalu membujuk Rahayu berkali-kali hingga akhirnya Sukiman pun mencampurkan air tersebut dengan 1 gelas air. Lalu diberikan kepada Rahayu memintanya untuk makan lalu meminum air tersebut. Hari demi hari pun berlalu hingga akhirnya Rahayu perlahan demi perlahan mulai membaik. Kini ia mulai beraktivitas seperti biasanya. Walaupun kini Rahayu sudah tak kuliah, ia setiap harinya membantu kesibukan orang tua berjaga toko sembako. Pak Sukiman yang tak rela putrinya menikah dengan seseorang pemuda yang miskin yang tak tahu asal-usul orang tuanya. Pak Sukiman pun menjodohkan Rahayu dengan seorang pemuda. Ya, pemuda pilihan Pak Sukiman memanglah orang yang berpendidikan. Selain orang tuanya teman dekat Pak Sukiman, latar belakang keluarga pemuda itu bisa dikatakan dalam segi ekonomi sangatlah mapan.
Rahayu kini sudah melupakan Afif. Sesekali Afif masih mencoba untuk mengirimkan pesan lewat WA, akan tetapi tak pernah ada jawaban sama sekali. Tepat 4 bulan setelah kejadian itu, kala itu Afif yang masih nongkrong bersama teman kerjanya, tiba-tiba saja terdengar panggilan masuk berkali-kali. Ternyata yang menelpon adalah Pak Sukiman. Akan tetapi Afif tak mengangkat telepon itu. Kemudian Pak Sukiman pun yang melihat teleponnya yang tak diangkat oleh Afif, kemudian mengirimkan pesan singkat. Fif, jangan pernah dekati anakku lagi. Gak mungkin anakku akan menikah dengan laki-laki sepertimu. Rahayu akan menikah dengan laki-laki yang lebih kaya, lebih baik, biar masa depannya cerah. Tidak sepertimu. Ya, itulah ucapan yang diketik melalui via WA yang dikirimkan kepada Afif dari Pak Sukiman. Afif kala itu hanya bisa terdiam lesu, seluruh badannya pun gemetar. Afif langsung bergegas meninggalkan tempat tongkrongannya yang bersama teman-temannya kala itu. Salah satu teman Afif yang bernama Ibnu, ia pun langsung mengikutinya. Fif, kamu kenapa? Teriak Ibnu sembari mengejar Afif. Fif, sini dulu, duduk toh. Ada masalah apa? Ceritakan dulu, Fif. Siapa tahu aku bisa membantumu. Timpal kembali Ibnu. Afif awalnya hanya bisa terdiam sambil menahan amarah yang hampir tak terbendung lagi. Betapa sakit hatinya kala ia diperlakukan seperti itu oleh Pak Sukiman. Ya, hatinya kala itu hancur. Rasa cinta yang tulus dibalas dengan hinaan hanya karena ekonomi dan status keluarganya. Afif benar-benar sakit hati. Nuk, coba Nuk, kamu lihat Nuk, aku sudah mencoba melupakannya Nuk, tapi lihat bapaknya Rahayu Nuk. Hah? Aku harus bagaimana lagi Nuk? Kesabaranku sudah habis Nuk, ucap Afif sembari seluruh tubuhnya gemetar menahan amarah dan memperlihatkan pesan singkat kepada Ibnu. Sebenarnya Afif masih sangatlah mencintai Rahayu, akan tetapi Sukiman tak merestui hubungannya. Hingga akhirnya Afif yang sudah gelap mata hampir saja ia melakukan tindakan di luar batas. Ya, tindakan itu adalah membunuh Sukiman. Akan tetapi Ibnu berusaha membujuk dan menasehatinya. Fif, jangan Fif. Masih banyak cara untuk membalaskan dendammu, Fif. Ya sudah, ayo besok kamu ikut aku saja, Fif, ucap Ibnu. Kemana, Nuk? Ya, ke dukun lah. Kemana lagi? Coba kita tanya. Sebenarnya kamu sudah diapain? Kalau memang kamu nggak diapa-apain, lebih baik kamu beri pelajaran kepada keluarga Sukiman, Nuk, jawab kembali Ibnu. Dan singkat cerita, Afif yang sudah benar-benar tak kuat lagi menahan amarahnya pun untuk membalaskan dendam kepada Sukiman. Akhirnya Afif bersama Ibnu pergi ke rumah seorang dukun. Ya, dukun itu bernama Mbah Jarot. Tepat di waktu pagi hari, Ibnu bersama Afif pun pergi menuju ke terminal Kalideres, menaiki sebuah bus untuk menuju ke daerah Jawa Tengah. Kurang lebih 7 jam lamanya mereka melakukan perjalanan. Akhirnya mereka pun sampai di daerah tersebut. Dan singkat cerita, setelah sampai di rumah Mbah Jarot, Afif pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya. Kala itu Afif diminta oleh Mbah Jarot menyiapkan sebuah mahar uang sejumlah 1 juta. Dan Afif pun menyetujui. Walaupun hanya bekerja sebagai kuli bangunan, Afif rela mengeluarkan gaji 1 bulan ia bekerja hanya untuk membalaskan dendamnya kepada keluarga Sukiman. Mbah, ini foto dan rambutnya Mbah, ucap Afif sembari memberikan sehelai rambut dan sebuah foto Rahayu dan Pak Sukiman kepada Mbah Jarot. Iyo le, namanya sopo dan wetonya apa le? Tanya Mbah Jarot. Namanya Rahayu dan bapaknya bernama Sukiman Mbah, jawab Afif.
Kemudian Mbah Jarot pun mulai menyiapkan segala sesuatu alat ritualnya. Sesaat Mbah Jarot pun memejamkan mata sembari melafalkan mantra-mantra. Mbah Jarot pun kembali membuka matanya. Lalu tangan keriput pria paruh baya itu pun mulai membakar kemenyan yang telah ia sediakan di atas mangkuk kecil tempat biasa ia pakai untuk membakar kemenyan. Gumpalan asap putih pun mulai mengepul ke arah atas. Sembari berkomat kamit membacakan sebuah mantra, Mbah Jarot mulai membungkus foto dan rambut Rahayu dan foto Pak Sukiman menggunakan sebuah kain kafan berwarna putih. Lalu bungkusan kain kafan itu pun diasap-asapkan di atasnya sembari menyebut nama Rahayu dan nama Sukiman berkali-kali. Kurang lebih 30 menit Mbah Jarot melakukan ritual tersebut hingga akhirnya Mbah Jarot pun telah usai. "Le, ini sudah selesai. Tinggal tunggu reaksinya. Nanti Rahayu dan bapaknya akan selalu mencarimu. Bahkan nanti hal-hal yang tidak akan diinginkan oleh keluarga Sukiman, Le. Sukiman akan menderita sebuah penyakit. Tidak hanya itu, Le. Bisa saja Sukiman itu mati," ucap Mbah Jarot. "Dan jangan lupa, kain kafan ini harus kamu kuburkan di tempat pemakaman umum malam ini juga, Le. Ya terserah, kamu kan jauh rumahnya, Le. Kamu bisa kuburkan di pemakaman tempat Mbah sini. Ingat, kamu harus menguburkannya sedalam mungkin agar tidak hilang," timpal kembali Mbah Jarot. Dan singkat cerita, Afif bersama Ibnu pun berpamitan kepada Mbah Jarot sembari memberikan amplop putih yang berisikan uang 1 juta. Dan tak lupa Afif pun meletakkan 1 bungkus rokok di meja ucapan terima kasihnya kepada Mbah Jarot. Dan singkat cerita, setelah Afif telah melaksanakan semua perintah dari Mbah Jarot, Afif bersama Ibnu pun kembali ke daerah Tangerang. Kemudian Afif meminta cuti kepada sang mandor untuk pulang ke kampung halaman. Hari demi hari dilewati oleh Afif selama di kampung diliputi dengan rasa dendam yang sangat membara. Afif hanya menunggu reaksi keluarga Sukiman. Dan ditambah kabar bahwa Rahayu akan dijodohkan dengan seseorang, Afif kini benar-benar sangat menanti kehancuran keluarga Sukiman. Hingga akhirnya 7 hari setelah ke rumah Mbah Jarot, Pak Sukiman mulai jatuh sakit. Awalnya Pak Sukiman hanya mengira penyakit biasa, demam, sesak napas. Akan tetapi setelah berhari-hari keadaan Pak Sukiman semakin memburuk saja. Pak Sukiman pun telah diobatkan ke sana kemari, namun tak ada perubahan sama sekali. Hingga akhirnya tepat di hari ke-40 keadaan Pak Sukiman semakin memburuk. Rambut Pak Sukiman satu persatu mulai habis dan akhirnya rambut Pak Sukiman pun benar-benar habis. Dan tubuhnya pun sangat kurus, hanya tulang berbalutkan kulit. Keluarga Pak Sukiman termasuk Rahayu pun tak henti-hentinya mencari pengobatan. Rumah sakit tak bisa mendiagnosa penyakit yang diderita, bahkan rumah sakit pun sudah tak mampu menanganinya. Selain itu, Pak Sukiman telah diobatkan ke berbagai seorang dukun termasuk Mbah Waki, akan tetapi tak kunjung membaik. Dan singkat cerita, setelah keadaan Pak Sukiman bagaikan mayat hidup, salah satu keluarganya membawa Pak Sukiman ke salah satu seorang kiai yang berada di daerah Jawa yang bernama Kiai Dahlan. Dan ternyata sebuah keajaiban datang untuk Pak Sukiman. Pak Sukiman pun mulai membaik setelah diobati oleh Kiai Dahlan. Ya, Kiai Dahlan sebenarnya sudah mengetahui sebuah penyakit yang diderita oleh Pak Sukiman bukanlah penyakit biasa, melainkan sebuah penyakit yang diakibatkan kiriman sebuah santet kepadanya. Akan tetapi Kiai Dahlan tak mengatakan kepada Pak Sukiman bahwa ia telah disantet oleh seseorang.
Lalu Kiai Dahlan pun meminta kepada Pak Sukiman meminta maaf kepada seseorang yang telah disakiti hatinya. Dan singkat cerita, Pak Sukiman pun menyadari bahwa ia telah menyakiti hati seseorang yang bernama Afif. Dan singkat cerita, Pak Sukiman bersama keluarga besar termasuk Rahayu pun mencari Afif ke sana kemari. Hingga akhirnya mereka semua pun menuju ke rumah nenek Afif. Dan kala itu, setelah keluarga Pak Sukiman termasuk Pak Sukiman dan Rahayu bersujud bersimpuh di hadapan Afif meminta maaf. Dan kala itu Afif pun memaafkan. Pak Sukiman pun memohon kepada Afif agar ia menikahi Rahayu. Akan tetapi hati Afif masih tidak bisa menerima keluarga Sukiman kembali. Walaupun Afif sudah memaafkan, Afif tak akan menikahi Rahayu. Kini Pak Sukiman sudah sehat kembali, akan tetapi hartanya telah habis semua untuk biaya pengobatannya selama ia sakit. Sedangkan Rahayu akhirnya pun menikah dengan seseorang yang dijodohkan oleh Pak Sukiman. Dan singkat cerita, setelah Rahayu menjalani bahtera rumah tangga dengan seseorang pilihan Pak Sukiman, rumah tangganya pun berantakan. Bahkan Rahayu ditinggalkan oleh suaminya tatkala ia sedang hamil menikah dengan wanita lain. Kala itu Pak Sukiman yang melihat anaknya ditinggalkan oleh seseorang pilihannya dengan sangat tega. Pak Sukiman pun jatuh sakit dan ternyata Pak Sukiman mengalami stroke. Seluruh tubuhnya sudah tak bisa bergerak. Jari jemari tangannya pun seperti bengkok sedangkan mulutnya merot. Kini ia hanya bisa berbaring di atas ranjang melihat penderitaan anaknya yang sangat tragis ditinggalkan suami kala Rahayu masih mengandung. Hari demi hari pun berlalu. Kala itu kehamilan Rahayu semakin membesar. Usia kandungannya pun tengah berjalan ke usia 9 bulan. Namun sebuah musibah kembali menimpa keluarganya. Pak Sukiman dinyatakan meninggal dunia di waktu malam hari setelah ia terjatuh dari tempat tidur dengan keadaan mulut masih saja merot. Sedangkan Rahayu kini hidup menderita bersama ibunya tinggal di sebuah rumah reot. Itu pun rumah seseorang yang iba melihat kehidupan keluarga Pak Sukiman untuk menempati rumah tersebut. Kini Rahayu melahirkan seorang anak tanpa suami. Afif melihat keluarga Rahayu yang semakin hancur saja. Sebenarnya ia tak tega apalagi melihat Rahayu hidup menderita. Ya, sebenarnya Afif sangat menyesal. Ia sangat menyesali perbuatannya meminta bantuan kepada Mbah Jarot. Walaupun awalnya ia bertujuan membuat jera kepada Pak Sukiman, ia tak menyangka bahwa kehidupannya akan berantakan seperti ini. Akan tetapi semua itu telah terjadi. Jika Afif tidak melakukan hal itu, mungkin saja Sukiman tak akan berubah. Ia masih saja menganggap dirinya paling kaya dan menghina Afif yang keluarganya sangat miskin. Hingga akhirnya Afif yang iba melihat Rahayu. Selain rasa iba, sebenarnya Afif pun masih sangat mencintai Rahayu. Hingga akhirnya Afif pun menikahi Rahayu. Kini Rahayu bersama Afif telah menjadi sepasang suami istri. Walaupun Rahayu telah mempunyai seorang anak, Afif menerimanya. Bahkan Afif menjaga, merawat dan menyayangi anak itu bagaikan anak kandungnya. Tidak hanya itu, Afif pun sangat menyayangi Rahayu termasuk ibunya. Afif kini hidup bahagia bersama Rahayu. Selesai ya, sekian cerita kisah asmara ya, tentang asmaranya Afif dan Rahayu yang terhalang restu dari orang tua. Ini adalah cerita kelanjutan dari episode pertama, dan untuk teman-teman mungkin yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan terlebih dahulu di episode pertamanya. Sebenarnya cerita ini sangatlah panjang, namun kita sampai di sini dulu. Mungkin jika nanti ada kesempatan, ada waktu, kita akan bawakan lagi cerita ini.
Semoga video ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan kami ucapkan untuk teman-teman dimanapun berada, terima kasih banyak yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya robbal alamin. Dan untuk teman-teman yang belum mendukung kami, silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, agar kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru di channel Kegelapan Sunyi ini. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Tentu di dalam cerita ini baik nama, tokoh, alamat semua sudah kami samarkan. Jika ada kesamaan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang mungkin mempunyai sebuah cerita, pengalaman hidup keluarganya, hidupnya sendiri, ataupun tetangganya yang ingin berbagi cerita, silahkan bisa hubungi ke WhatsApp kami, yaitu 0852 1882 0074 ya. Itulah WhatsApp kami. Nanti kami juga akan sertakan di deskripsi WhatsApp dan emailnya. Sekian, bye, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.